Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir ya di pertemuan 13 ini. Walaupun sifatnya ini video conference tambahan. Nah, jadi ini terakhir yang tambahan, dan yang wajib itu pertemuan 1 dan pertemuan 15. 15 ini tuh kapan dan bagaimana teknisnya. 15 ini saya kurang paham, apakah di saat UAS kita lakukan video conference atau di saat minggu tenang gitu ya. Saya nggak tahu nih pertemuan 15 itu seperti apa teknisnya. Mungkin ada teman-teman ada yang tahu pertemuan 15 itu seperti apa? Apakah di saat libur nggak ada materi sebelum UAS gitu, atau pas lagi UAS? Nggak tahu juga ya. Oke lah. Ya apa? Jadi saya juga belum konfirmasi seperti apa teknisnya, mungkin nanti lah ya. Oke, sekarang sesuai dengan janji saya bahwa video conference kali ini akan membahas tiga file, dimulai dari file klinik, file angkutan umum, dan kemudian yang ketiga itu membahas file yang saya tugaskan di saat pertemuan 8 ya. Pertemuan 8 yang mana nanti akan saya tunjukkan. Oke, jadi di file pertama klinik ini fungsi-fungsi yang digunakan ini masih sangat beragam ya. Mulai dari left, right, kombinasi mid dengan if, kemudian VLOOKUP ya, count if. Nah, jadi masih campur lah fungsi yang digunakan. Nah, di file yang kedua itu angkutan umum ini sudah banyak menggunakan VLOOKUP ya. Jadi sengaja file yang kedua ini angkutan umum ini saya banyakin VLOOKUP-nya, karena rata-rata yang pernah belajar pun itu kalau VLOOKUP itu kadang-kadang suka lupa lagi ya. Banyak yang agak kesulitan untuk VLOOKUP, HLOOKUP, jadi mengambil data dari tabel lain gitu ya. Jadi mengambil referensi data dari tabel lain itu banyak yang suka lupa ya. Banyak kasus seperti itu, makanya kenapa suara saya kurang kedengaran. Apakah yang terjadi? Suara saya gimana? Nah, itu pesan saya udah. Oke. Gimana? Cukup segini? Iya, kedengeran, Pak. Ya, tadi ada yang suaranya kurang jelas ya. Jadi bingung saya harus seperti apa ya. Jadi di angkutan umum ini banyakin VLOOKUP-nya ya, dan tambahan yang baru itu yaitu SUMIF ya. SUMIF ya. Jumlahkan jika kriterianya terpenuhi gitu ya. Jumlahkan nilainya ya. Kemudian nanti baru kita akan lihat yang ini. Jadi yang tugas pertemuan 8 itu memang saya sengaja dibuat berbeda. Kalau kalian kan disuruh sama saya untuk membuat apa ya? Membuat sebuah tabel dengan bahan kandungan apa gitu ya. Kandungan obat lah.
Ini tuh E04. E04. Pertemuan 8. Pertemuan 8 forum diskusi itu ada di sini. Nah, jadi di pertemuan 8 udah pernah saya tugaskan di sini. Nah, jadi buatlah sebuah tabel dengan kolom ataupun atribut mulai dari kode bahan, nama bahan, keterangan, kuantiti, satuannya apa, harga beli, harga jualnya berapa, gitu ya. Di sheet 1. Dan sheet 1 ini dirubah namanya menjadi bahan. Jadi sheet bahan, ya. Nah, kalau di saya ini nanti namanya memang agak berbeda. Di sini persediaan. Ya, jadi sengaja saya bedaan biar kalian menghafalnya, pemahamannya, itu belajarnya pemahamannya. Oh, udah pernah saya buka ini dulu. Nah, sudah ada ininya, atributnya. Saya minta kalian minimal membuat 10 data. Nah, 10 data, jadi 10 isian lah. Jadi nama bahannya apa, kode barangnya apa, harga belinya berapa. Ya. Jadi minimal ada 10. Nah, ini juga ada keterangan. Nah, ini. Jadi nanti kolom keterangan itu isinya fungsi atau kegunaan kandungan obat tersebut. Untuk apa, gitu ya. Sampai ke nama filenya juga udah saya atur biar gampang mencarinya. Latihan 1 Excel. Nah, ini kita baru pertama kali belajar Excel, ya, itu. Nah, kemudian tugas ini, file ini juga saya singgung di pertemuan 12. Ya. Saya singgung juga di pertemuan 12. Ya. Ada 7 forum diskusi. Ini pertemuan 12 kemarin. Isinya yaitu yang ini. Nah, ini, ya. Jadi pada sheet bahan tambahkan 1 kolom di antara harga beli dan harga jual. Ya, kolom yang barunya ini namanya kolom markup. Nah, jadi ini baru. Nah, jadi kalau ada yang nanyain tugas yang mana, ya, yang ini. Ya. Jadi ini saya akan jelaskan nanti terakhir, ya. Ini bahasan intinya ini di sini. Nanti terakhir. Jadi sekarang saya akan coba untuk membahas klinik dulu. Oke. Yang klinik, sebelum saya lebih jelas detailkan, ada yang tanyain dulu untuk masalah klinik. Ada? Perlu saya jelaskan nggak rumus-rumusnya? Ya Pak, jelasin aja Pak. Jelasin aja. Oke. Iya Pak. Baik. Oke. Ya, jadi ini itu asalnya bahan untuk ujian tatap muka secara teori. Jadi bentukannya seperti ini. Lalu ada petunjuknya, ya. Jadi yang pertama mencari kelas, ruang, baru nanti penanganan, ya. Kelas diambil dari karakter pertama kode. Jadi kita patokannya semua ke kode, ya. B-nya ini untuk di kelas, C-nya nanti dipakai di penanganan, 02-nya dipakai di ruang, ya. Jadi seperti mereview kembali, ya, pekerjaannya. Nah, jadi yang saya harapkan ini di sini bukan diingat left A6,1, A6,1-nya yang diingat, bukan, tapi komponennya apa, artinya apa, maknanya apa, ya. Jadi di sini P1 yang diminta itu saya diminta untuk mengisi teksnya apa atau teksnya ada di mana. Jadi seperti itu, teksnya apa, ya. Nah, teksnya ada di sini. Jadi saya referensikan ke sebuah sel.
Saya pakai titik koma, jadi saya nanti nyebutnya koma ya. Jadi sesuaikan komputer masing-masing. Kemudian saya diminta, nah, 6 char, isikan 6 char. Berapa karakter dari kiri yang akan diambil? Seperti itu. Ya. Nah, jadi saya di sini akan ketikkan 1. Sehingga nanti begitu eksekusi, keluarlah B. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya lewat dulu, loncat sini ya, yang ruangan. Ruang ini diambil dari 2 karakter terakhir kode. Berarti terakhir itu ada di kanan. Kecuali tulisan Arab terakhirnya ada di kiri. Ya. Jadi sama dengan baik satunya teksnya ada di mana, koma P2-nya berapa karakter dari kanan. Nah, saya ketikkan 2. Ini sehingga muncul 02. Oke. Jadi left-nya sudah, right-nya sudah, maka sekarang saya akan memunculkan C-nya saja, mid dari tengah. Oke. Kita lihat mid ya. Jadi baru MI, nah kita bisa bawa atas panah, pilih, kemudian tab, jadi muncul sendiri sampai buka kurung ya. Jadi cara cepatnya seperti itu aja. P1 teks, jadi minta teksnya, koma star number, itu mulai dari digit ke 2 ya. Kemudian titik koma, number char, berapa karakter dari digit kedua ini diambilnya. Jadi sebanyak 1. P02. Ya. Kita lihat lagi penanganan. Jika, berarti kita harus ketikkan if. Karakter kedua kode itu kan C. Jika C sama dengan B, maka ketikkan bidan. Kalau benar, kalau sama, perbandingan nilainya. Kan perbandingan nilai itu ada true, benar, ada false, salah. Ya, kalau benar perbandingan nilainya, maka ketikkan bidan. Tapi kalau salah, dilanjutkan lagi, jalankan nilai salah pertama. Jika sampai ke perawat. Jadi ternyata begitu menjalankan nilai salah, dihadapkan kembali dengan jika, if. Karakter kedua kode, jika C sama dengan D, maka ketikkan dokter. Dokter ini berarti pernyataan nilai benar yang kedua. Kalau bukan D, maka jalankan nilai salah yang kedua, yaitu perawat. Seperti itu ya. Oke, jadi saya akan coba transfer bahasanya. Jika sama dengan if. Karakter kedua kode oh tadi itu mid 6,2 1. Nah, mid itu 621, ini C sama dengan B. Jika C sama dengan B, nah ini bacanya seperti itu. Jika C2 sama dengan B, maka di koma jalankan nilai benar. Jalankan nilai benar. Berarti kalau benar, saya akan bidan. Tapi kalau salah, value if false. Jika nilainya salah, gitu kan, maka saya akan lanjutkan sini. Jika karakter kedua sama dengan D. Nah, jadi jika, berarti kita ketikkan lagi. If karakter kedua kode, oh berarti yang tadi mid. Karakter kedua kode itu C sama dengan D. Jika C sama dengan D, maka akan ketikkan
Apa tadi? Dokter. Gitu kan? Tapi kalau salah juga, maka ketikan kemudian tutup kurung sebanyak 2 karena if-nya ada 2, jadi tutup kurungnya pun ada 2 ya. Karena if-nya ada 2, jadi tutup kurung pun ada 2. Nah, jadi BC02, kalau BC-nya C-nya saya ganti B, maka akan jadi bidan. Kalau huruf keduanya saya ganti D, maka akan jadi dokter. Dan jika saya karakter keduanya jadi Y, maka akan dianggap sebagai perawat. Gitu. Karena hanya diidentifikasikan 2, dokter atau bidan. Selain itu pasti sama perawat, apapun hurufnya. Jadi selain B dan D, apapun hurufnya pasti akan dianggap sebagai perawat. Karena di sini cuma ada 2 perbandingan nilai. Ya, hanya ada 2 perbandingan nilai. Oke. Jadi saya datanya akan balikan lagi kembali DC02 seperti ini. Tarik. Nah, jadi kalau di atasnya rumusnya salah, maka ke bawah pun pasti ada yang error biasanya. Gitu. Jadi bagaimana kita bikin rumus 1 di atas, di copy ke bawah, nggak ada yang error. Itu tujuannya. Belajar fungsi. Oke. Sekarang lanjut ke biaya inap, biaya layanan, dan biaya persalinan. Ya. Biaya inap. Nah, jadi biaya inap dan biaya layanan ini semuanya mengambil data dari tabel bantu. Ini kalau saya biasanya disebutnya tabel master. Nah, ini tabel master. Kalau ini tabel transaksi. Tabel master. Oke. Nah, biaya inap. Berdasarkan kelas, lihat tabel biaya. Tabel biaya ini master pada kolom inap dikali lama inap. Ya. Oke, kita lihat satu-satu berdasarkan kelas. Ya. Kalau mengambil data dari tabel lain, ya, kalau nggak VLOOKUP, ya HLOOKUP. Ya. Kita lihat pertambahan datanya kemana. Biasanya jarang nambah kolom, tapi biasanya nambah isi data. Ya, kalau isi data, pertambahan isi datanya ke bawah, berarti V vertikal. Ya kan, pertambahan datanya ke bawah, kelas D, kelas E, kelas C, E, F, gitu ya, ke bawah kan, berarti vertikal. Berarti di sini mengambilnya pakai VLOOKUP. Kapan kita pakai V, kapan kita pakai H. Sama seperti itu. Ya, pertambahan datanya kemana? Kalau ke bawah berarti pakai V. Ya. Nah, di sini ada 4 P1, P2, P3, dan P4 ya. P1, P2, P3, dan P4. Nah, yang P4 ini kita bisa abaikan saja. Kita gunakan sampai ke P3 saja. Ya. Oke, kita lihat dulu. P1 di sini tulisannya diminta lookup value. Berarti kriterianya apa? Mau melihat, mencari data berdasarkan apa? Lookup value, nilainya. Ya. Nah, tadi di sini kan berdasarkan kelas. Oh, kelas data pertama itu ada di mana? Di sini. Seperti itu. Koma. Tabel array, tabel masternya ada di mana? Tabel bantunya ada di mana? Jadi kita pilih semua isi datanya. Jadi walaupun kita hanya memerlukan 2 kolom saja, tapi alangkah baiknya kita select semuanya. Seperti itu. Ya.
kemudian tekan F4 diabsolutkan ya. Jadi saya akan menggunakan cara manual karena tombol F4 saya error nggak jalan. Jadi saya akan absolutkan seperti ini ya. Seharusnya tekan F4 saja langsung. Nah, seperti ini ya. Jadi cari yang bernilai B pada tabel yang warna hijau ini. Jadi ini ketemunya nanti narik garisnya secara horizontal. B 270 ya, B 200.000, 70.000. Nah, itu yang ketarik, yang kebaca sama Excel. Kemudian ada P3 call index number, kolom index number. Jadi kolom keberapa dari tabel yang berwarna hijau tadi. Ya, biaya inap itu yang digunakan itu kolom kedua. Seperti itu. Nah, P4-nya kita abaikan. Tutup aja langsung. Ini munculnya 200.000. Ya, harusnya dikali lama inap ya. Nah, tuh 200. Jadi begitu baru sampai warna hijau ini akan ketemu B270. Ya, baru sampai garis. Nah, lihatlah kolom kedua. Kolom kedua kan berarti narik garis dari atas ke bawah gitu kan. 300, 200, 100. Maka ketemunya di 200. Maka munculkanlah 200. Seperti itu ya, logika ya sederhananya lah ya. Jadi pertemuan garis horizontal dengan pertemuan garis vertikal. Muncullah ketemu di 200.000. Nah, tinggal dikali lama inap. Ya, dikali lama inap, di sini ada 2 hari. Nah, seperti itu. 400. Betul. Ya. Lanjut lagi. Satu lagi. Masih pakai VLOOKUP karena biaya layanannya masih pakai tabel biaya di bawah. Berdasarkan kelasnya ada di C6. Koma tabel array. Kemudian tekan F4. Karena saya error, jadi saya lagi-lagi manual. Udah nggak benar ya keyboardnya. Ya, pada kolom ketiga. Oke. Ya, tutup. Dikali F6. Jadi 140. Nah, 70 kali 2, 140. Oke. Nah, sekarang atau sampai sini dulu, ada yang tanyain dulu mengenai VLOOKUP. Ya, jadi walaupun ada 4 di sininya, di referensinya ada 4 komponen, tapi kita pakai 3 komponen aja. Kriterianya apa, tabelnya apa, yang mana, kemudian kolom yang mana, kolom keberapa. Ya. Oke. Tinggal nyari biaya persalinan. Nah, ini berdasarkan penanganan, gitu kan. Jika penanganan sama dengan dokter. Nah, baris pertama kan, jika perawat sama dengan dokter, maka ketikkan 1 juta. Jika penanganan perawat sama dengan bidan, maka 750.000. Selain itu 0. Seperti itu ya pembacaan. Jadi ininya bisa ganti. If nah, logical test, penanganan sama dengan dokter. Nah, itu penanganan sama dengan dokter. Jika penanganan
sama dengan dokter, ya, maka nilai benarnya sekian 1 juta. Ya, jadi kalau angka nggak usah pakai koma, nggak usah pakai titik, langsung aja. Nah, tapi kalau bukan oleh dokter, maka jalankan nilai salah. Nah, nilai salahnya ada if lagi. Jika penanganan sama dengan oleh bidan, maka biaya persalinannya 750.000. Ya. Kalau bukan sama bidan juga, maka tutup kurung 2 kali karena if-nya ada 2. Jadi kalau saya kodenya C-nya ganti sama dengan BB02 berarti itu ya. Satu lagi, ini sih gampang-gampang aja sih ya, sama sering dipakai lah ya. Cuman metodenya aja. Kalau sekarang ini yang diinputkan range, dengan range dari G6 sampai I6. Nah, itu aja sih. Sehingga kalau saya tarik, ini ada yang C 200 kelas A ya, kelas A 300 kali 3 900, 100 kali 3 300, penanganan oleh perawat 0 ya. Ceknya gitu-gitu aja ya. Iuran total juga di sini sama, pakai range. Total bayar tertinggi berarti pakai max. Total bayar terendah berarti pakai min. Jumlah kelas A, jadi menghitung yang ini, yang bernilai A berapa banyak, yang bernilai B berapa banyak, dan yang bernilai C berapa banyak pasiennya yang ngambil kelasnya. Ya, itu kalau yang tadi sum itu menjumlahkan nilainya, kalau sekarang menghitung banyak datanya. Ya. Jadi kalau count itu banyak datanya. Di sini ada P2, P1, P2, range. Kriterianya ada di range mana? Lihat, kok jadi kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, saya absolutkan barisnya aja. Saya absolutkan barisnya saja. Ini. Koma. Kriterianya apa? Yang bernilai apa? Akan mencari nilai apa? Ya, bisa saya ketikkan seperti ini. Ya, bisa juga saya pakai yang ini. Gitu. Hingga nanti bisa saya copy ke bawah. F16, F17, F18. Jadi ini 3 ini. Tuh, hijaunya pindah ke bawah. Ya. Oke, udah selesai. Yang klinik ada yang tanyain?
30 menit. Ini benar kan gini mikrofonnya? Ada yang tanyain klinik? Oke, nggak ada. Benar? Kalau nggak ada yang tanyain, saya lanjut ke angkutan umum. Oke, saya lanjut. Angkutan umum, ini saya perbanyak VLOOKUP-nya, ya, dipanjangin kolom-kolomnya di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali. Maksudnya biar kalian terbiasa, biar kalian bisa paham. Ya. Oke. Angkutan, setoran wajib, jadi kolom angkutan, kolom setoran wajib, dan kolom supir, ini berdasarkan kode. Ya, berdasarkan kode. Lihatlah tabel bantu. Berarti pakai VLOOKUP seperti itu ya. Oke, jadi yang mudah dulu lah. VLOOKUP ya. Kodenya ada di sini, data pertama. Ya. Kemudian tabel array-nya, tabel bantunya ada dari semuanya ya. Jangan cuma 2 atau sebagian, apa-apa semuanya aja biar nggak bingung. Ya, kemudian diabsolutkan karena nggak akan bergeser-geser, biar nggak geser-geser. Seperti itu. Tekan F4 aja gitu ya. Kemudian kolom indeks angkutan itu berarti ada di kolom kedua nih. 1, 2. Ya, kolom kedua. Tekan 2. Oke. Mikrolet, MI berarti untuk mikrolet. Nah, peran wajib angkutan mikrolet itu 40.000 ya. Coba kita muncul nggak 40.000 pakai VLOOKUP lagi. Nah. Oke, 5. Kemudian tabel bantunya tekan F4, diabsolutkan. Kemudian kolom index number, berarti kolom index number di kolom ke setoran wajib ada di kolom ketiga. Berulang-ulang biar kalian bisa aja. 40.000 keluar. Untuk upah supir sama sorry. Absolutkan juga kolom keempat. Kolom keempat. 20. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kelebihan diperoleh jika jumlah setoran dikurangin setoran wajib dan upah supir ini lebih besar dari 0. Kalau lebih kecil berarti kan minus dong, nggak ada kelebihan dong. Ya namanya kelebihan nggak mungkin minus kan, gitu kan? Anggapnya nggak ada aja. Gitu. Nah, kalau lebih dari 0, nilai benarnya akan mendapatkan kelebihan sebesar jumlah setoran dikurangi
setoran wajib dan upah supir. Nah, ini ada catatannya sedikit. Ya. Tidak ada kelebihan yang bernilai negatif, jadi jangan ada yang negatif, intinya seperti itu. Ya. Karena kalau di data sebelumnya itu misalkan di sini ada 80.000. Ya ada Pak, berarti sebenarnya bisa dong nggak pakai fungsi. Nah, langsung gini, maksud dia seperti ini. Tinggal diginin aja. Sama nih 30.000. 4, 2, 3, 90.000 pas sama. Benar sama gitu kan, tapi kalau kita copy ke bawah baru kelihatan masalahnya. Apakah ini ya yang gak buka ya? Oke. Oh sorry, ini kekecilan ya tulisannya ya. Sorry, kekecilan. Bagaimana kalau kenyataannya jumlah setoran ini lebih kecil daripada setoran wajib plus upah supir? Kan kalau minus kan bukan kelebihan. Seharusnya di sini 0 aja. Jadi seharusnya di sini 0 aja. Ini kan berarti dengan cara seperti ini tidak bisa digunakan. Gitu loh. Ya. Makanya kita akan rubah. Ya. If logical testnya jika jumlah setoran dikurangi E5 plus D5. Aku ini ya. Sini, ya. Ini ya awal ya. Baik, kakak. Disimpan sini aja nggak apa-apa. Ya awal ini ya. Baik, terima kasih. Awal Pak. Ini ya. Ya. Jika jumlah setoran dikurangin setoran wajib dan upah supir lebih besar dari 0, bukan itu ya. Ini. Lebih besar dari 0, maka jumlah setoran dikurangin setoran wajib dikurangin, sama aja nggak? Kalau kata saya sih sama aja ya. Jadi kalau di dalam kurung plus tambahin, kalau tidak pakai dalam kurung berarti pakai min. Ini sama aja ya. Nah, kalau lebih besar berarti pakai ini, kalau tidak lebih besar maka 0 saja. Kita copy ke bawah. Nah, ini kan tadinya seperti ini ya. Nah, 20 min 20 ya. Nah, kita copy dari atas. Maka ini nggak akan kelihatan minusnya, 0 aja, nggak ada kelebihan. Gitu. Spiderman. Oke, ya. Karena kemarin sempat ada yang nanya seperti itu, makanya saya bahas aja sekarang. Baik, saya lanjut lagi ke bonus supir dan perusahaan. Ya, bonus supir dan penghasilan sopir, penghasilan sopir bukan ini ya. Oh, ini yang ini. Nah, ya. Bonus supir dan bonus perusahaan ini dilihat berdasarkan kode. Dilihat lihat tabel bantu dikaitkan dengan kelebihan. Nah, jadi kalau di tabel bantu kan di sini 50, 50, 70, 30, 60, 40 persentase antara supir dengan perusahaannya. Nah, di sini yang diharapkan keluar yaitu bukan persentasenya tapi besaran uang yang diterimanya. Ya. Jadi 70% dari 30.000 berapa? Karena ini microlet data pertama tuh. Ya. Jadi
70% dari 30.000 berapa, dan 30% dari 30.000 berapa. Itu yang diharapkan. Ya. Ya. Enak. Ya. Udah ini. Bawa lagi sama kakak nggak? Diminum sama kakak nggak? Udah. Mau nggak? Sini. Ayo nyobain. Oh, terima kasih. Enak. Sok kakak minum. Kamu minum. Enggak. Ngajakin main mulu nih bocah nih. Oke. Look up value berdasarkan kode. Lihat tabel bantu sama seperti ini ya. Absolutkan. Itu tabel bantunya. Kolom indeks berarti bonus supir itu ada ini kolom berapa? 5 ya, 5. Kolom kelima. Kolom kelima, maka nanti baru segini akan keluar 0,7. Berarti 70% itu kan 0,7 ya. Dikaitkan dengan kelebihan, dikali dengan kelebihan. Gitu. Nah, sehingga nanti didapatkan 21.000. Nah, dan terakhir yang bersangkutan dengan tabel bantu ini Sofia Arifah baru datang. Oke. Ya. Tabel arraynya sama kayak tadi. Kita bosan-bosan. Kolom ke-6 bonus perusahaan. Nah, dikalikan 30%. Dikalikan loh, kok ke situ sih? Pencet kalinya mana sih? Oh. Nah, harusnya gitu. Ya. 21 tambah 9 30 berarti udah sesuai ya. Gitu. Ya ampun, nenek aku. Sekarang kalau sum ini penghasilan supir gampang aja lah ya, tinggal dijumlahin. Penghasilan ini penghasilan supir ini upah supir plus bonus supir. Sedangkan untuk penghasilan perusahaan setoran wajib plus bonus perusahaan ya. Jadi penggunaan sumnya kalau tadi di klinik itu saya masukkan range, kalau sekarang upah supir nomor 1 ini titik koma, nomor 2-nya ada di bonus supir. Jadi sama aja. 20 sama 21. Kemudian penghasilan perusahaan yaitu sum setoran wajib berarti ini titik koma bonus perusahaan. 9.000 sama 40 ya 49. Ya, seperti itu aja. Jadi tinggal copy ke bawah. Nah. Oke. Sekarang apa lagi ya? Kemana dulu nih? Ini dulu. Jumlah mobil minibus, jumlah mikrolet, jumlah taksi. Nah, kebetulan ini yang ditanyakan berurutan. Nah, jadi saya akan mereferensikan ke sini nanti. Ya.
misalkan found if range yang ada di sini gitu kan ya, di absolute baris kriterianya yang bernilai minibus. Nah, 3 minibus, 1, 2, 3, udah nggak ada lagi. Kopi ke bawah. Mikrolet ada 2, 1, 2. Taksi ada 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Mikrofonnya ketutup sama kerah baju. Jadi kalau yang nggak jelas, yang tidak jelas ya demikian. Loncat-loncat mikrofonnya. Oke, sekarang tinggal cari penghasilan perusahaan. Ya, range lagi. Sama kayak tadi lah ya. Maksimum tertinggi, max dari perusahaan itu apa sih? Yang mana? Ya. Sebenarnya prosedur yang mana? Nilai terendahnya rata. Nah, kalau rata-rata dulu itu kalau saya lupa lagi, nggak tahu 2007 masih bisa pakai APG atau enggak, saya lupa lagi. Yang jelas dulu itu saya belajar itu appraise itu APG, jadi cuma cukup APG seperti ini, range-nya apa, jadi ini udah betul APG appraise. Jadi 2010, 13, 2016 lagi ini jadi berubah ya, jadi yang diterima sama dia itu fungsinya namanya appraise ya. Kalau dulu sih saya belajar APG itu singkat, ke maksimum jadi max gitu kan, minimum jadi min, nah, itu kan singkatan. Jadi kok average panjang jadi nggak bisa diterima APG-nya ya. Tuh, dan terakhir yang baru samping. Nah, ini bisa saya copy ke geser ke kiri. Mana? Sum if penghasilan perusahaan ya, yang diterima oleh perusahaan dari minibus. Jadi hanya minibus saja, tidak semuanya. Jadi bukan total penghasilan di sini, bukan ini, tapi hanya dari minibus saja. Jadi caranya di sini ada P1, P2 dan P3. Sekarang jam 5. Oke. Sum jumlahkan nilainya jika range kriterianya berada di mana ya, range kriterianya berada, yaitu ada di, ambil aja inilah, isi lagi gitu. Jangan lari nah, di sini kemudian akan saya absolutkan biar nggak pindah kanan kiri atas bawah. Izin bertanya Pak, tujuan ditambahkannya absolut untuk apa? Wa Allahu Akbar. Coba temen yang lain bisa ngejawab nggak? Itu udah pernah saya jelaskan itu waktu video conference yang kemarin. Nanti oke, tunggu beresin ini dulu ya. Jadi range-nya ini saya ngambil di sini warna biru ya. Kemudian titik koma, kriterianya bernilai apa yang akan saya cari. Jadi kalau minibus kan kodenya MB, jadi saya akan mereferensikan di sini ya.
saya absolutkan kolomnya saja, C-nya saja. Jadi gini, saya hanya absolutkan kolomnya saja, ya, karena nanti saya akan copy ke kiri untuk mencari penghasilan supir. Kalau begitu saya kopikan ke kiri, maka kan warna hijaunya pun akan bergeser ke kiri. Nah, berarti ini tidak akan keluar yang diharapkannya. Jadi kan di sini nggak ada yang bernilai kosong di sini di warna biru. Itu nih. Jadi biar tetap ada di sini. Ya. Makanya agak bingung kalau contoh kayak gini. Range yang akan dijumlahkannya itu untuk ini kopikan ke bawah. Nah, berarti kalau ini baris yang saya absolutkan. Kalau saya copy ke kiri, benar range-nya yang ungu harusnya geser juga ke kiri. Tapi kalau saya kopikan ke bawah, ungunya jangan ngegeser ke bawah juga, tapi harus tetap ada di sini. Seperti itu. Jadi absolut kolom dan baris, absolut kolom saja, absolut baris saja. Itu perbedaan seperti itu. Ya, jadi diperkirakan dulu. Kalau yang warna biru kan mau di copy ke kiri, mau di copy ke bawah, itu harus tetap di sini posisinya, nggak boleh ngegeser. Tapi kalau yang berwarna hijau, kalau saya geser ke kiri, ini harus tetap ada di kolom C, nggak boleh pindah ke kolom B. Tapi kalau saya copy ke bawah, ini pindah ke C21. Betul, microLED kan adanya di 21. Jadi nggak apa-apa. Warna hijau, barisnya nggak usah diabsolutkan, nggak usah dikunci. Seperti itu. Dan yang ungu, ya, saya baris saja yang diabsolutkan. Karena kalau saya copy ke kiri, ya, warna ungu ini suruh pindah. Karena bukan lagi berbicara penghasilan perusahaan, tapi penghasilan supir. Makanya suruh pindah ke kiri. Tapi begitu saya dari sini kopikan ke bawah, ke microLED dan taksi, ini nggak boleh ikut pindah ke bawah. Tetap harus ada di baris ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu terjawab tadi pertanyaan yang ada di setting. Ya. Nih, ya, jadi saya coba nih, saya kopikan dulu ke bawah. Nah, saya kopikan ke bawah, saya akan cek rumus yang di baris kedua. Birunya tetap ada di sini. Kalau tidak diabsolutkan, dia akan bergeser ke bawah. Jadi dari C6 sampai ke C13. Itu kalau tidak diabsolutkan. Nah, dan yang ini pun sama. Dia bergeser ke bawah, nggak jadi masalah karena ini yang ditanya microLED, ya kan? Nggak jadi masalah, berarti barisnya nggak perlu dikunci. Nah, kalau yang ungu ini kalau nggak dikunci barisnya, dia akan L6 sampai ke L13 akan berpindah. Oke, tuh ini juga sama tuh. Barisnya tidak dikunci, dia akan pindah ke bawah. Sedangkan yang biru dan yang ungu dikunci, jadi nggak akan pindah ke bawah. Yaitu absolut baris. Ya. Oke, sekarang kita kopikan ke samping. Ya. Saya kopikan. Kita cek. Karena ke kiri, seharusnya pindah ke kiri warna birunya, tapi karena di sini diabsolutkan, jadi nggak pindah. Kolomnya dikunci. Yang warna hijau, tadi saya copy ke kiri, tapi ininya nggak pindah, nggak jadi B, tetap di C. Gitu. Yang ungu, ya, ini kolomnya tidak saya kunci, biarkan, gitu kan, suruh pindah ke kiri. Itulah manfaat dari absolut. Ya. Nah, berarti udah terjawab tuh lah. Mau saya jelasin, kasih contoh lagi. Ya, udah terjawab. Mudah-mudahan puas. Ya, oke, nggak apa-apa.
Saya minta maaf. Oke, jelas ya? Oke. Oke, silakan ada yang tanyain lagi boleh. Mudah-mudahan 1 jam lagi cukup untuk membahas 1 file lagi. Boleh silakan cok aja. Yang tadi juga Yunita tadi siapa? Jangan pundung akhirnya kapok nanya ya. Apa-apa sok nanya lagi aja kalau masih ada yang ingin ditanyakan boleh. Udah benar? Ada? Ya. Mudah-mudahan benar-benar memang paham. Ini jangan simpan sini takut tumpah nak. Simpan di meja ya. Oke, kalau nggak ada saya akan lanjut ke masalah. Nah, di file ketiga ini kemarin saya ngasih tugas untuk membuat file yang berbeda. Kalau bedanya gimana? Bedanya kalau kalian bikin bahan kandungan obat, kalau saya barangnya motor. Tapi secara garis besar sama, persediaan, terus transaksinya itu kalau di saya ini pengeluaran barang. Ya, kalau yang saya tugaskan ke kalian itu sama pengeluaran barang, penggunaan barang, tapi bisa dikembangkan juga untuk penerimaan barang juga. Ya. Bisa kok, karena di situ ada harga beli. Ya. Setelah itu kita ngerekap, kemudian lanjut nanti persediaan bahan akhir. Jadi kalau kalian ada yang kerja di apotik ataupun memegang persediaan barang, nah ini bisa kalian gunakan, sangat kepake lah ya, walaupun memang tidak sempurna lah, ya. tidak selalu otomatis gitu, tapi cukup membantu ya. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Sheet pertama ini merupakan tabel master persediaan barang. Persediaan barang bebas, mau apa aja, mau bisa motor, bisa nama obat, bisa alat medis, bisa bahan kimia apa, itu silakan bebas, persediaan apapun ya. Persediaan apapun itu bebas ya. Nah, kemudian sheet kedua ini untuk menangani transaksinya ini bisa barang masuk, bisa barang keluar.
ya, yang saya punya ini untuk barang keluar. Tapi kalau yang punya kalian, karena ada harga jual dan harga beli, berarti ternyata barang masuk pun bisa kalian gunakan sebenarnya. Ya. Nah, setelah kalian catat transaksi keluar dan masuknya, ya, misalkan kalian diminta oleh atasan kalian ataupun supervisor kalian atau siapapun lah, bos kalian nanti misalkan ya, tolong dong barang rekap, barang A ada berapa, barang C ada berapa, seperti itu ya, sehingga kita punya catatan per barangnya, jadi bikin 10, bikin 1 terus copy. Nah, kalau kalian itu di copy, saya suruh copy itu mana ya? Nah, ini nih. Pada sheet 3 rename dengan nama sheet recap ya. Buatlah tabel recap ya. Kolomnya itu tanggal, nama, bahan, harga jual, harga beli, unit beli, dan kuantitas. Kuantitas kalau di saya stok ya. Nah, jadi bikin satu tabel seperti ini ya. Kemudian buatlah 10 tabel yang sama ke arah kanan dengan jarak 1,0. Jadi maksud saya ini di copy ke sini. Jadi kasih jarak 1 kolom, copy ke sini. Terus ke kanan. Nah, jadi kalau transaksinya banyak di sini cukup ke bawah gitu. Nah, kalau saya kebetulan bikinnya yang ke bawah, bukan ke samping kanan. Nah, tujuannya kan pertama, saya data nggak akan mungkin banyak, kan cuma contoh. Nah, yang kedua, lebar kolomnya bisa sama semua. Jadi saya pilih ke bawah. Tapi kalau kalian ke samping aja, karena ini bisa untuk banyak. Nah, ini untuk banyak. Jadi kalau ada banyak transaksi nanti ketimpa. Nah, jadi makanya 1 barang, 1 tabel. Jadi masing-masing aja. Kan kolom di Excel banyak. Ada 16 kolom. 16.000 kolom lebih. Ya, jadi apa-apa, copy aja ke samping. Itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bikin 10 tabel yang sama. Nah, ini kemarin ada yang tanya juga sempat. Jadi 1 bahan obat, 1 barang itu menggunakan 1 tabel. 6, sheet keempat rename menjadi rekap akhir. Nah, atau kalau di saya persediaan akhir. Buatlah tabel rekap akhir dengan atribut yang sama seperti pada sheet bahan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Ini sama dengan yang ada di sini, persediaan. Nah, jadi sama tabelnya. Jadi di tanggal 1 Januari berapa stok yang kita miliki, dan di akhir periode, entah itu per minggu, entah per bulan, entah per tahun, stoknya berapa. Di saat kalian diminta direkap. Kayak gitu. Nah, ini kan kepake. Ada nggak yang udah di apotek misalkan? Boleh, ini bisa dipakai. Jadi bikin dulu di komputer, udah jadi otomatisasinya, nanti tinggal pindahin ke HP. Jadi nanti di HP tinggal catat transaksinya saja. Ya. Nah, untuk pencatatan ya, agar mudah, makanya nah, ada beberapa, ini akan materi yang akan saya sampaikan seperti ini. Benar, ini bukan filter dan sorting, tapi sort and filter. Nah, kebalik. Dan satu lagi data validasi. Ya. Oke, kalau yang punya kalian itu kan, kode barang dulu, baru nama barang, baru diikutin harga beli, harga jualnya berapa, kemudian stoknya ada berapa, quantity ini. Ya, markup belum ada. Jadi ini di kedua ini ada. Ya, untuk menyisipkan 1 kolom, ini kan tinggal klik kanan gitu kan. Insert, tuh kosong, bikin markup di sini.
Nah, gitu. Terus kalau ingin membalikan, nah, jadi kode barang geser ke setelah nama barang bisa. Ini saya bisa memindahkan satu kolom. Ya, caranya seperti ini. Jadi bentuk kursornya yang kalian perhatikan. Tadinya kan gini, kode, nama, harga, beli, harga jual, stok. Nah, sisipkan dulu markup, kemudian baru nanti select. Ya, ini kan tambah tapi tebal ya simbolnya ya, apa kursornya ya. Geser, nah ada seperti ini simbolnya, klik, geser. Nah, jadi satu tabel pindah. Ya. Nah, nama barangnya saya geser ke kiri. Saya select dulu kursornya, klik, geser. Baru ini dirapikan, geser lagi ke kiri. Nah, seperti itu. Oke. Ya, bisa ya? Bisa lah ya. Jadi sengaja saya bikin kayak gitu biar kalian ngerasain geser-geser kolom itu seperti apa rasanya gitu. Nah, sengaja. Pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa harus nama barang dulu baru kode barang? Kenapa harus ditukar gitu kan? Tujuannya seperti ini. Di sheet kedua, kalau nggak salah kalian itu pengeluaran, kalau saya di transaksi. Tujuannya seperti itu. Kalau saya ingin mencatat data penjualan, saya nggak perlu ngetik nama bahan, nggak perlu ngetik nama barangnya, tapi tinggal saya pilih. Kan enak. Klik, keluar harganya, harga jualnya berapa. Klik, harga jualnya berapa. Nah, di saat saya mau milih, yang saya harapkan itu kan yang keluar itu nama barangnya, bukan kode barang. Kode barang kan saya nggak hafal. Makanya ini nama barang. Gitu ceritanya. Ya. Ya, nanti akan saya ajarin. Nah, ini pun harus berurutan. Berurutan berdasarkan nama barang. Kalau tidak berurutan, maka akan error, ngaco, bukan error, ngaco. Ya. Nih. Pertama, kenapa saya butuh dibikinkan combo box ataupun drop list? Kalau saya sih biasanya combo box. Ya. Kalau drop list bukan seperti ini. Ya. Walaupun kita tahu barangnya, oh itu paracetamol, tapi kan bisa aja terjadi paracetamol. Seperti itu kan. Di tabel persediaan pakai C, tapi begitu di sini pakai S gitu kan. Bisa aja barang-barangnya lain gitu kan. Nah, ini kan jadi tidak konsisten. Nah, jadi tujuannya ke situ. Kenapa perlu pakai drop box, combo box itu untuk konsisten nama barangnya ya. Jadi tinggal seperti ini. Jadi tinggal pilih. Nah, nama bahannya udah betul, tapi harganya ngaco, nggak tepat. Karena yang harganya 40 juta itu 40 juta ini. Nah, ngaco. Nah, jadi tidak sesuai. Nah, makanya dari itu kita belajar men-sorting data dan filter data.
Nah, jadi ini harus diurutkan berdasarkan nama barang. Mengaktifkannya, ya, mengaktifkan filter dan sortingnya, yaitu dengan cara, nah ini select dulu tabelnya semuanya, ataupun kontrol bintang, kontrol A ya, bukan kontrol bintang. Ini apa sih, saya lupa lagi nih, salah pencet. Oh, ini biarin aja lah. Salah sendiri lagi, belum ngerti. Ya, nah, seperti ini, di-select semuanya, baru masuk ke data filter. Data filter. Nah, muncul seperti ini. Ya. Nah, ini untuk mengurutkan bagian atas, yang bagian bawah untuk filternya. Ya, jadi saya akan urutkan nama barang berdasarkan abjadnya, alfabetnya, sehingga paracetamol naik ke atas dengan harga yang sama, pas 50.000. Nah, mana tadi paracetamol? Oh, nggak ada ya? Oh, coba. Oh, 50.000. Jadi sesuai. Jadi kemarin kan saya suruh tanggalnya dulu sediain. Nah, nanti kalian bikin ininya, bikin drop listnya ataupun combo boxnya. Oke, jadi yang pertama mengaktifkan sort and filter. Caranya di select dulu satu tabel, menu bar data, klik tombol filter, maka akan ada ini satu tabel. Jadi kita mengurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan kode barang, bisa CCMS, kan? Berdasarkan harga yang paling murah dulu. Bisa. Jadi kebutuhan kita diurutkan dengan ini dulu, diurutkan dengan nama bahan, ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita belajar bagaimana membuat ini, ya, combo box. Ya, jadi yang mau digunakan combo box, kita select dulu, masuk ke data, ada data validasi. Nah, ini saya hapus dulu ya, hapus dulu. Nah, ini hapus dulu, anggap aja kosong. Nah, jadi, ini nggak ada nih, sekarang nggak ada nih, nggak ada. Ya. Jadi saya select dulu semuanya, data validasi. Nah, allow-nya ganti menjadi list. Nah, sumber datanya saya akan mereferensikan di tabel persediaan. Boleh seperti ini, begini, tapi konsekuensinya begitu ada barang baru, nggak akan ke bawah di sheet transaksinya, nggak akan ke bawah. Jadi saya akan lebihkan, biarin aja, lebihin aja. Kalau saya sih jangan terlalu banyak, tapi ya, jadi saya akan lebihkan. Ya, jadi tadi kan paracetamol masuk ya, karena memang dilebihkan. Nah, udah seperti ini list, dan daftar listnya ada di mana, ini saya munculkan seperti ini, dan oke. Sehingga barangnya apa? Bit. Nah, harga jual agar muncul sendiri, yaitu tadi pakai VLOOKUP yang kita pelajari tadi. Kriterianya ada di sini, tabel array-nya itu ada di ya, jadi saya select, ini udah saya kasih nama dengan nama motor.
Nah, ini transaksi. Oh enggak, jangan transaksi dong. Nah, kemudian koma kolom 1, 2, 3, 4, 5. Harga jual di kolom kelima. Nah, tinggal copy ke bawah. Nah, ini biar nggak keluar NA. Gimana caranya? Nah, itu tadi pakai if, gitu kan. Tambahin lagi, ya itulah. If jika nama barang ini sama dengan kosong, maka ketikkan juga kosong. Jika tidak kosong, maka jalankan VLOOKUP-nya. Tunggu. Alah, oke, tutup kurungnya ada di di akhir di sini. Kok nggak pindah-pindah? Ini. Nah, jadi bertahap, kalau memang pusing jadi bertahap. Nah, udah dicatat transaksinya tadi. Ini berdasarkan tabel rekap yang sudah dibuat. Jadi ini ceritanya itu awalnya itu seperti ini. Jadi saat tanggal 1 Januari itu berapa? 1 Januari berarti sama dengan ke tabel persediaan. Ini sama dengan gitu aja. Ya. Kemudian di saat transaksi, nggak ada ya new CBR coba. Nah, new CBR. That now. Nah, akan tanggal sekarang ya. Jadi di sini kita bisa mengurutkan berdasarkan nama barang. Kita pengen memunculkan all new CBR 250 RR. Ya, seperti ini. Copy, masukkan ke rekap. Nah, dan di sininya berarti 5 kurangin 1. Copy ke bawah seperti itu. Copy ke bawah. Sama kalau misalkan ada yang mau yang lain, gini ada 2 nih CB ya, berarti CB. Nah, ini enter. Jadi ini kan sama nih, tinggal sama dengan dari rekap per tabel ini yang paling bawah. Itu aja sih. Oke, ada yang tanyain? Silakan. Jadi memanfaatkan sort dan filter, kemudian data validasi di sini. Udah itu aja. Silakan, ada yang tanyain dulu. Nanti kalian juga bikin punya kalian seperti saya ya. Kode barangnya geser ke kanan, kemudian markupnya, kenaikan harganya silakan, mau persentase silakan, mau pakai nominal silakan. Yang penting nanti di harga jualnya pakai kalkulasi, jadi tidak diketik sendiri. Ya, seperti inilah minimal. Jadi saya di sini tidak memaksakan harus pakai fungsi, karena bukan bahasan materinya. Di sini sorting, filter, dan data validasi. Ya, bebas mau pakai fungsi atau tidak, enggak silakan. Kemudian transaksinya di sini, kalau punya kalian kan di sini ada harga beli, ada unit beli. Ya.
Ya, di sini ada harga beli dan unit beli, berarti kalian juga di sini harus ada, ini geser. Berarti di sini ada harus ada. Itu. Misalkan paracetamol nggak beli, nggak ngejual, tapi justru beli dengan harga 40.000. Ya, belinya 10. Berarti nanti begitu seperti ini, nggak kopi aja. Misalkan ini paracetamol ya, ini misalkan ini paracetamol. Jadi ininya dirubah sama dengan 5 dikurangin unit jual ditambah unit beli. Ya, udah seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyain, boleh. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kalau misalkan dalam satu hari itu barang yang kejual, barang keluar itu kan kita bagian gudang misalkan. Keluar masuk ya obat gitu. Dalam satu hari itu keluar obat itu banyak kan otomatis. Itu mending kita bikin data dalam satu hari itu aja atau dalam 1 bulan itu langsung digabung? Ya nggak apa-apa, misalkan di sini ini misalkan barangnya apa lagi, ini kan sama ya, sama. Tetap walaupun ini nilainya tanggalnya kejadiannya sama ya, tetap saja nanti kan direkaposininya bukan per tanggal tapi per nama barang. Jadi di sini pun pasti akan bernama barang, per jenis barang lah. Nah, di ini Supra, jadi kalau ini sama-sama Juni, kalau ngerekapnya diminta rekapannya laporannya per hari tersebut atau per bulan, nah tergantung kan. Per bulan ya, jadi per bulan ya begini. Kalau ternyata ini beda, berarti kan misalkan ini saya rubah dulu ganti jadi bulan 5 misalkan ya. Nah seperti ini kan, saya pengen menampilkan bulan Juni saja gitu kan. Tadi selain filter Supra, ternyata kita juga filter per ini, ada Juni saja gitu kan. Tuh. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu kriteria filternya. Jadi yang bulan 5 itu nggak akan ada, yang tahun 2016 itu nggak ada. Jadi kita tinggal copy aja gini, masukkan begitu. Jadi kuncinya ada di tabel transaksi. Kuncinya ada di sini gitu. Gimana, cukup jelas? Iya jelas Pak, makasih. Oke. Boleh yang lain ya, yang mau bertanya silahkan. Benar nggak ada nih? Yakin? Cobain dulu lah. Kalau belum ada pertanyaan, dan ini kan bahannya baru. Takutnya karena mentang-mentang belum nyobain, jadi belum ada pertanyaan gitu. Jadi silakan kalau yang mau nyobain dulu, ya boleh. Mumpung masih ada waktu, silakan.
Ente diam-diam tuh nyobain atau emang nunggu? Oke, kalau nggak ada, Pak, maaf, bisa jelasin lagi nggak yang rumus mencari markup? Oh, jadi gini, markup itu ini tidak saya katakan mutlak harus seperti ini, ya karena saya nggak tahu itu bahan obat itu dibikin kategorinya seperti apa, apakah itu kategorinya berdasarkan obat bebas, obat keras, obat import, obat lokal gitu kan. Itu yang saya tahu karena saya dulu kan kerja di registrasi obat. Itu yang saya tahu. Apakah benar di apotek itu seperti itu pengkategoriannya atau seperti apa ya. Jadi sebenarnya ini merupakan kategori ya, kategori dari barangnya motor gitu kan. Ada yang motor bebek berarti cup, motor matic berarti yang matic, ada lagi motor besar gitu ya, jadi termasuknya sport lah ya. Jadi ada ketentuan dari perusahaannya gitu ya, untuk cup 30%, matic 20%, dan sport 10%. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ini hampir sama sih kayak yang tadi ya, hampir sama kayak yang tadi. Jadi dia membaca dari kode barang. Kan saya kan tidak menetapkan kode barang harus seperti apa ya. Nah, kalau biasanya kalau saya paracetamol itu obat bebas sebenarnya kan, obat bebas bisa misalkan B, misalkan lokal boleh, misalkan 004 berapa gitu. Biasanya kalau nggak salah kode obat itu registrasi BPOM itu ada 8 digit kalau nggak salah ya, ada 8 karakter. Nah itu biasanya gitu aja. Jadi misalkan kalau obat bebas berarti membacanya satu huruf. Bebas misalkan berapa persen kenaikannya itu boleh silakan dari sini ya ditentukan. Jadi kalau B jika tunggu dulu ini di atas kulkas. Jadi itu markup sih tergantung pengkategoriannya, kalian silakan ya. Jadi kalau di sini sih kalau depan kode barang C berarti nanti dikali 30% ya, tampilkan 30%. Kalau depannya M berarti 20% gitu kan. Kalau depannya S berarti dia 10%. Nah, udah ketemu persentase dan harga belinya, berarti nanti di sini tinggal dikalikan saja gitu ya. 57 juta ditambah 57 juta kali 10%. Jadi seperti itu aja.
ya. Jadi ini kalau kalian mau pakai nominal, pengen naiknya 10.000 misalkan, ya silakan aja. Nanti paling nanti dirubah di sininya, saya persentase di number. Ini 10.000 lupa misalkan. Wah, oh ada perkalian ininya beda, ya. Jadi diikutin aja, disesuaikan saja. Nah gitu. Jadi markup itu tidak saya iniin lah, nggak saya tentukan, silakan saja ketentuannya mau gimana. Gitu, karena itu bukan inti bahasan dari file ini gitu. Bebas lah itu mau gimana juga. Ya kan yang lain? Maaf. Kalah ini. Oh iya, pinter. Dah nggak ada, tanyain. Oke. Apa ya tadi? Besok pertemuan 14. Saya rencananya akan memberikan data ini, ya, data ini. Kalian bikin tabel ini, perintahnya nggak jauh. Silahkan tolong bikin grafik yang mirip seperti ini, mirip aja. Warnanya boleh diganti silahkan, tapi apanya ya, pembentuknya misalkan tidak pakai nama grafik, dihilangin nama grafiknya, kemudian legendnya disimpan di bawah, jangan di kanan, jangan di atas, tapi simpan di bawah misalkan. Jadi peletakannya saja. Tapi kalau misalkan warna itu silakanlah, bebas ya. Jadi tolong bisa seperti ini ya. Jadi nanti ini tuh kan datanya cuman ada di Hidawala dan Sijem, jadi ada yang warna biru, ada yang warna ungu, ada yang berwarna hijau. Ini berhubungan ada di menu bar layout ya. Jadi biar nggak pusing, bocorannya clue-nya di sini ya. Kalau di sini desain grafis ya, ya, bentukannya. Nah, jadi di layout chart title-nya saya nggak pakai, aksis title-nya ada nggak, legend-nya ada nggak, atau yang mana legend isi itu. Nah, terus data labelnya yang mana aja nih, label. Nah, kemudian data tabelnya yang mana ya. Nah, itu silakan cari nanti kalian. Pokoknya dari chart title sampai ke plot area, itu plot area yang enggak ada kalau nggak salah. Ya, cukup sampai ini grid line ini kan saya nggak pakai grid line belakangnya ya. Kalau grid line ini garis-garisnya, nah ini saya nggak pakai grid line ya. Nah, jadi kalian silakan coba-coba dari chart title sampai ke grid line ya. Nah, setelah bisa pakai bikin yang ini, nanti coba bikin yang lain. Nah, ini ada kolom, ada pie, ada line, ada bar. Gitu. Ya, jadi coba ini datanya sama, pakai data yang ini. Nah, ini tuh bersangkutan yang dulu PowerPoint saya, yang PowerPoint dulu ada slide terakhir yang tidak saya bahas waktu dulu. Nah, larinya ke sini, ya, larinya ke sini. Nah, ini untuk minggu depan ya. Jadi sekali lagi biar memudahkan kalian, clue-nya saya klik, begitu udah insert
cat, mau cat apa bikinnya, kemudian nanti pilih layout. Nah, pelajari chart title, axis title, legend, data label, data tabel, axis, dan grid length. Ya, silakanlah otak-atik. Ya, otak-atik ya, otak-atik aja lah sendiri. Ya, oke, gitu aja. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, saya meminta kalian untuk mengaktifkan kameranya. Mumpung belum maghrib. Maghrib bentar lagi nih. Sok nyalain kameranya lah, biar saya bisa screenshot. Udah mau maghrib ya. T04. Oh iya. Ya nak. Oke, Nurus, Ika, Sri, Rahma, Sofi, Aulia, Iparudin, Mahtriani, siapa lagi? Pasliani, Pika, Risna, Elizabeth. Sok, yuk nyalain yuk biar bareng-bareng nyalain kameranya. Nggak apa-apa, lagi kerja juga lah, sama aja lah. Oke, waktunya mepet, jadi saya akan ambil gambarnya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, saya save dulu foldernya E04 pertemuan 13 foto pertama. Oke. Tunggu error lemot. Bentar ya, bentar, tanggung dikit lagi. Buru-buru adan sih. Ya. Gambar kedua akan saya ambil dalam hitungan 3, 2, 1. Saya capture dulu. Saya save. Pertemuan 13, foto kedua. Oke. Saya scroll lagi nama-namanya. Wah, kurang dua lagi. Ya, 3, 2, 1. Save pertemuan 13 foto ketiga. Oke. Dan terakhir 3, 2, 1. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, oke, kita. Terima kasih kembali. Ya, oke. Ya, jadi pertemuan hari ini saya akhiri sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Iya, Pak. Mumpung maghribnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ayah dia tuh dulu pernah minta kacang ya. Oh iya. Sekarang makan suku pengen kacangnya doang. Ya udah buat bubur itunya. Tahu sih om beli bubur saya ya. Bubur kacang. Lupa. Tapi kan bilangnya iya besok beliin lagi. Ya, kelupaan teh ada. Bukan sengaja. Iya, jadi dia pengen